Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Dekan Fakultas Matematika Ilmu Pengetahuan Alam dan Kebumian Universitas Negeri Manado, dengan kasih saya sebut namanya Profesor Dr. Roles Nixon Palilingan MS. Yang saya hormati pimpinan jurusan Fisika Universitas Negeri Manado. Yang saya hormati seluruh dosen Universitas Negeri Manado, serta yang saya kasihi dan yang saya banggakan seluruh mahasiswa Fisika Universitas Negeri Manado. Patutlah kita memanjatkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas perkenaannya kita boleh berkumpul di tempat ini untuk mengikuti kuliah bersama di jurusan Fisika Universitas Negeri Manado. Adapun susunan acara yang akan kita lalui bersama, yang pertama pembukaan, yang kedua pembacaan doa, yang ketiga laporan panitia, yang keempat sambutan pimpinan jurusan, yang kelima pemaparan materi, yang keenam tanya jawab, dan yang terakhir penutup dan foto bersama. Kita melangkah ke acara yang kedua, yaitu pembacaan doa yang akan dipimpin oleh mohon maaf, namun sebelum itu kita akan sama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Saudari Almi Hyunse. Kepada saudari saya persilakan. Kepada semua yang hadir disilahkan untuk berdiri. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Sebelum kita memulaikan kegiatan kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita awali dengan doa. Namun izinkan saya berdoa menurut agama kepercayaan saya, yaitu Kristen Protestan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus penyertaan-Mu yang luar biasa di dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh ada sama-sama di tempat ini dengan satu tujuan, yaitu melakukan Stadium General. Tuhan tolong dari pertama pertengahan hingga pada akhirnya, sehingga Tuhan boleh menyertai kami. Tuhan Yesus, kami mau berdoa juga kepada pemateri kami pada saat hari ini, ada Prof. Palilingan. Tuhan yang menyertai dia, Tuhan yang memampukan dia, Tuhan yang memberikan dia kekuatan daripada Allah selalu turun atas kehidupan kami. Kami juga sebagai pendengar Tuhan, Tuhan tolong otoritas daripada Allah selalu turun atas kehidupan kami. Kami memulaikan serangkaian kegiatan kami pada saat hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Diucapkan terima kasih. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam laporan panitia.
Dalam hal ini akan dibawakan oleh Bapak Kamarudin, SSI, MSI. Kepada Bapak dipersilakan. Terima kasih yang kami hormati rekan sekaligus pembicara kunci yang telah berkenan hadir di kegiatan studium generale. Pimpinan jurusan, dosen-dosen di jurusan fisika, seluruh keluarga besar Civitas Akademika jurusan fisika yang kami hormati. Izinkan saya melaporkan kegiatan studium generale ini. Yang pertama, sebetulnya studium generale ini telah direncanakan sejak Desember lalu, kemudian sampai akhirnya bisa terlaksana pada hari ini. Kita mengucapkan syukur yang luar biasa. Saya Kamarudin, ada Menir Vicky, ada Menir Ishak, Ci Aufa, dan Menir Parno. Keseluruhan tim ini atas dukungan dari pimpinan jurusan fisika, dan kami sangat berterima kasih bisa menghadirkan ruang-ruang akademik atau atmosfer akademik untuk bagaimana memancing, bagaimana memotivasi mahasiswa jurusan fisika untuk terus berkembang. Jurusan fisika bisa memanfaatkan momen-momen seperti ini untuk meningkatkan kompetensi diri. Kemudian studium general ini diperuntukkan untuk seluruh keluarga jurusan fisika. Kita mengusung jargon Udima mau palus dan fisika maju. Boleh kita sama-sama teriakkan semangat itu untuk memajukan fisika? Boleh ya? Unima? Masih kurang semangat. Unima? Fisika? Maju. Terima kasih dari saya. Saya serahkan kepada MC. Diucapkan terima kasih. Kita akan mendengarkan sambutan dari pimpinan jurusan. Dalam hal ini akan dibawakan oleh Bapak Alfri Musaremtengan, SSI, MSC. Kepada Bapak waktu dan tempat dipersilakan. Salam sejahtera bagi kita semua, Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan untuk kita semua dan tentu salam sehat. Nah, tentu yang kami hormati Dekan Fakultas Matematika Ilmu Pengetahuan Alam dan Kebumian yang kami sebut dengan penuh kasih dan penuh hormat Profesor Dr. Rolles Nixon Palilingan MS, dan juga beliau sebagai guru besar di jurusan fisika, dan tentu yang menarik saat ini adalah sebagai pembicara atau sebagai narasumber dalam kegiatan studium generale jurusan fisika. Yang kami hormati juga pimpinan jurusan dan prodi yang hadir, ada sekretaris jurusan Dr. Jain Tumangke MSI, dan Korprodi Ilmu Fisika Mirfarli Tumimawar MSI, juga dosen-dosen fisika yang hadir, dan juga tentu yang kami hormati pimpinan dan anggota HMJ Fisika, dan juga adik-adik mahasiswa yang sudah boleh merespon undangan baik dari jurusan ataupun HMJ untuk kegiatan studium generale. Tentu kita sebagai umat yang percaya kepada Tuhan sepatutnya mengucap syukur dan berterima kasih karena atas waktu, kesempatan dan ruang Dia boleh berikan bagi masing-masing kita. Kita boleh hadir duduk bersama-sama di ruangan ini di prodi fisika dalam satu kegiatan studium generale. Nah, memang ini adalah salah satu kegiatan yang diprakarsai oleh dosen-dosen baru, dan tentu kami sebagai pimpinan jurusan sangat mensupport. Tapi memang karena ada satu dan lain hal di tahun kemarin mengalami kendala sehingga kegiatan ini baru direalisasikan mulai tahun ini di tahun ajaran semester genap 2022-2023. Nah, ini menjadi kegiatan rutin seperti yang disampaikan oleh Mir Kamarudin, dan boleh saya kata sebagai untuk saat ini dirangkaikan dengan kuliah perdana jurusan fisika. Walaupun memang ada sebagian dosen yang telah melaksanakan perkuliahan kemarin, tapi tidak mengapa kegiatan studium generale saat ini kita rangkaikan dengan kuliah perdana. Jadi nanti informasi yang lengkap telah disampaikan oleh Mir Kamarudin. Kami sebagai pimpinan jurusan tentu sangat mensupport
atas apa yang menjadi usul ataupun terlaksananya kegiatan studium general ini. Dan tentu harapan kami hanya satu, yaitu kiranya kegiatan ini boleh berlangsung secara kontinu dengan harapan ini menjadi momentum bagi kita semua untuk membangun atmosfer akademik kita di jurusan fisika terlebih khusus. Karena memang pasca Covid, kalau kita lihat memang menurun ini semangat akademik kita, apalagi niat kita belajar. Sedangkan di fisika agak kurang, apalagi kita mempunyai niat untuk belajar di luar fisika. Nah, seperti yang disampaikan oleh Mer Kamarudin tadi, bahwa dalam kegiatan studium generale ini bukan hanya sekedar kita memahami fisika. Jadi bisa jadi kita bisa mengembangkan atau mendapatkan pengetahuan terkait dengan soft skill kita atau skill-skill yang lain kita. Jadi bisa jadi pemateri yang lain mendatangkan materi tentang misalnya tips dan trik membuat karya ilmiah misalnya. Atau misalnya tentang bagaimana kita berwirausaha yang baik, atau bagaimana kita menjadi seorang pekerja di perusahaan yang baik. Nah, itu akan menjadi variasi ke depan. Dan sekali lagi tentu kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dekan yang sudah boleh memberikan waktu untuk boleh membuka kegiatan studium generale kita pada bulan Februari di semester genap tahun ajaran 2022-2023. Sekali lagi kami pimpinan jurusan memberikan support yang luar biasa, dan tentu seperti harapan kami tadi, kiranya ini akan menjadi momentum kita untuk membangun atmosfer akademik kita di lingkup Sivitas Akademika jurusan fisika. Demikian, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Diucapkan terima kasih. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam pemaparan materi yang akan dibawakan oleh Profesor Dr. Roles Nixon Palilingan. Ya. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Orang diam-diam dulu kan. Tadi dah. Unima wabarakatuh. fisika maju. Ya. Pertama tentu kita bersyukur pada pagi hari ini akan Anda belajar mulai semester 1 sampai semester 8 dengan dosen-dosen yang memang kompeten untuk itu. Tapi yang jarang kita jumpai adalah aplikasi fisika dalam berbagai bidang. Itu yang akan membuka wawasan kita bahwa orang fisika itu ternyata jempol. Orang fisika ternyata Anda tidak salah masuk di fisika. Jadi kuliah di pendidikan fisika maupun ilmu fisika. Nanti kita akan lihat. Oke. Jadi ya, ini tema kita yang diambil oleh panitia, yaitu Digital Skills for Academic Excellence on Physics Study. Itu kan kemarin ini tema yang pertama. Saya sebetulnya untuk kaitan dengan biofisik sebetulnya ini, biophysics ya. Biophysics study, bukan fisik tadi, biophysics study. Jadi ada tema yang kedua sebetulnya kaitan dengan studi biophysics. Ya, seperti diperkenalkan tadi, saya S3-nya ilmu kedokteran, Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, dan dalam bidang ergonomi. Ya, nanti kita lihat sebentar apa itu ergonomi. Dan disertasi saya diarahkan kepada studi biofisika, biophysics study. Ya. Oke, mari kita lihat ini beberapa gambar. Ini sebetulnya adalah sebagian alat atau juga bahan
yang dirancang untuk kegiatan praktikum fisika lingkungan. Memang dari awal, oleh karena itu saya menjadi guru besar dalam bidang fisika lingkungan. Dari awal kita mulai di jurusan fisika itu dari tahun 94. Kita terbatas alat. Tapi kondisi keterbatasan alat itu tidak membatasi kita untuk berinovasi. Jadi apapun yang kita bisa buat, kita buat asal kita bisa belajar. Ya. Yang penting konsep fisikanya, lebih khusus fisika lingkungan jalan. Nah ini alat-alat sederhana yang dibuat, ada alat mengukur psikometer namanya, mengukur kelembapan udara, tapi dirancang terkait dengan ergonomi. Lalu ada alat-alat bantu untuk pengamatan penglihatan, ada yang mempelajari tentang bagaimana pelemahan radiasi atau energi radiasi matahari, dan bagaimana kita mengukur, bagaimana kita menghitung juga koefisien pelemahan, koefisien atenuasi. Ya. Nah ini Anda lihat, ini sebetulnya kegiatan saya ambil dari kegiatan praktikum yang fisika lingkungan yang kita lakukan lalu. Ya, ini dalam kuliah fisika lingkungan saya selalu membawa mahasiswa itu ke lapangan, bawa ke pantai, bawa ke pegunungan, bawa ke tempat-tempat lain di hutan, ya, karena fisika lingkungan laboratoriumnya adalah lingkungan, bukan di dalam ruangan seperti lab kita biasa. Tapi sejak pandemi, sudah tidak pernah lagi ada bikin. Ya, sejak pandemi, padahal lalu selalu saya buat, dan banyak mahasiswa suka ikut karena sekaligus pasiar, sekaligus menikmati keindahan pantai, keindahan pegunungan dan tempat-tempat lain, di mana dengan alat-alat sederhana kita bisa belajar. Nah ini dilakukan di stasiun klimatologi meteor sekarang BMKG kan, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika di Manado, di Paniki. Ini di Taman Alat. Ya, sejak lama kita ada kerjasama dengan BMKG. Ya, tapi sekarang saya tidak tahu Kaprodi atau siapapun, kita adalah orang yang bekerja dalam suatu sistem kerja. Nah kerja kita kan bukan cuma asal kerja. Kita bekerja maksudnya supaya kerja kita produktif. Nah apa itu produktif? Kalau bahasa ergonominya, produktif itu dikaitkan pada hasil yang diperoleh per satuan waktu. Jadi misalnya Anda mahasiswa, kan sama-sama program SKS kan? Sekitar 164 kan Ibu Sek yang dorong mesti capai kan sampai selesai S1 aja ya 146 sekitar 146. Nah kan hasil yang Anda harus capai sama 146 SKS, tapi si A bisa selesai 3,5 tahun, tapi si B ada yang sampai batas atas, sampai kalau di IPB itu teman-teman yang hampir DO, DPI lama, PhD, pas hampir DO, PhD, pas hampir DO, karena memang pernah ada musuh-musuh kok selesai. Nah ini tidak produktif, apalagi dalam pekerjaan ergonomi itu dikaitkan dengan kesehatan, keluhan otot, keluhan yang bersifat mental, keluhan fisik mata misalnya, itu tidak pernah kita perhitungkan. Apa artinya? Dulu sekarang sebenarnya dulu ITB terkenal kan, sudah part 2 itu bersyukur sekali. Sampai ada yang tiba-tiba seberjalan sama dia di lantai. Nah ini gimana? Dikaitkan dengan produktivitas. Nah produktivitas kita menurut pengertian ekonomi itu
termasuk pengaruhnya terhadap tubuh kita. Kesehatan. Kalau orang mencapai hasil maksimal, diuji, tapi sakit, apa artinya? Sakit, apa artinya? Atau cacat, apa artinya? Sudah dipuji dengan hasil yang luar biasa. Ya, oke, kita lanjut. Nah, ini sistem kerja. Saya gambarkan sistem kerja. Itu pusatnya adalah pelaku aktivitas. Siapa dia? Orang, manusia. Kalau mahasiswa, mahasiswa kan, ketika Anda belajar di ruangan kelas maupun di tempat kos atau di perpustakaan atau di tempat-tempat lain atau di warnet misalnya, ya. Tapi sebagai pelaku aktivitas ada 3 pokok yang harus berkaitan dengan kita. Yang pertama lingkungan fisik, iklim mikro. Kalau Anda belajar di sini kan Tondano kan dingin kan, tapi kalau Anda belajar di Manado, saya dulu waktu ikip masih di Manado, kiri kanan itu sapu tangan karena pas ada yang suar. Tapi kalau di sini kan enak kan, karena kita alami dingin. Jadi ada iklim mikro, ya suhu udara, kelembapan udara, kecepatan angin, itu berpengaruh pada pelaku aktivitas. Nanti kita bisa lihat bahwa ini semua biofisika. Lalu alat, perlengkapan dan bahan yang kita gunakan. Nah, kalau cara kerja di lab dulu, kalau bekerja dengan zat-zat reduktif, nah itu kan bisa berbahaya untuk kita. Kalau kita tidak tahu bagaimana menangani, bagaimana bersikap terhadap zat-zat reduktif seperti itu. Dan bahan-bahan lain, bahan kimia berbahaya. Apakah kita pernah memperhitungkan itu? Kalau organisasi ada kaitan dengan regulasi, aturan. Contoh, kalau apakah mahasiswa sudah melihat jadwal kuliah di semester ini? Sudah. Ada lihat di mana? Di SI Uninga? Ya, di website jurusan ada? Ada jadwal. Sudah ada. Ya. Kita bersyukur kalau gitu kan, karena memang saya dalam program sebagai dekan, program digitalisasi itu program unggulan saya yang utama, dan saya berharap jurusan dan prodi itu memang memanfaatkan semua informasi itu taruh di web. Nah, misalnya dijadwalkan, apakah jurusan pernah memperhitungkan misalnya kalau mata-mata kuliah yang ya kalau saya dulu yang kita anggap agak susah tuh, seperti misalnya fisika kuantum tuh, atau fisika matematik, mau dibandingkan kata dengan fisika dasar kan? Fisika dasar atau mata kuliah fisika lainnya. Pernahkah diperhitungkan kuliah siang hari dan kuliah pagi hari? Kalau pagi hari Anda baru sarapan kalau 1 biji misalnya, baru bangun tidur, istirahat cukup panjang. Jadi sekarang, jadi kalau belajar fisika kuantum, gampang. Kalau Kamarudin kasih materi misalnya fisika kuantum, masih segar tuh. Tapi kalau kasih tengah hari dia lapar. Atau apalagi dia baru bermain misalnya, ya dulu orang ada meja pingpong tuh. Orang dulu biar mainkan jago sekali pingpong. Nah kalau sobat-sobat lagi dia main pingpong, kok mau kuliah kuantum atau mau kuliah fisika matematik? Dan ini untuk pengertian ergonomi itu diperhitungkan. Kalau kuliah sulit kasih pagi. Ya kecuali dosen katakan tidak bisa masuk, pun dia terpaksa kasih siang hari kan, itu perlu diperlukan. Itu kaitan dengan organisasi. Jadi itu gambaran kita tentang sistem kerja. Nanti kita lihat bagaimana pemahaman biofisika itu sangat penting. Kita lihat dulu itu pengertian ergonomi. Ergonomi kalau menurut the International Economic Association, ergonomi atau kalau di Amerika, di Eropa dikenal dengan ergonomics, tapi kalau di Amerika human factors, faktor-faktor manusia.
adalah disiplin ilmu yang berkaitan dengan pemahaman interaksi antara manusia dan elemen-elemen sistem yang lain. Ya, tadi kan sistem kerja ya, elemen-elemen sistem yang lain, dan sebuah profesi yang menggunakan prinsip-prinsip teoritis, data dan metode-metode dalam perancangan untuk mengoptimalkan kesejahteraan manusia, performance sistem secara menyeluruh. Nah, ini definisi ergonomi. Yang berikut, pengertian biofisika. Ya, biofisika memang luas, sangat luas. Tapi kita lihat dulu ini batasan biofisika di sini, yaitu cabang ilmu yang berkaitan dengan aplikasi prinsip-prinsip dan metode-metode fisika pada problem biologis. Jadi ketika kita menerapkan prinsip-prinsip metode-metode fisika ke biologi, ke makhluk hidup, nah itu soal biofisika. Kalau fisika tok kan orang tidak pernah mengaitkan dengan makhluk hidup kan, kalau fisika tok. Tapi kalau biofisika itu soal terkait. Ya, saya bilang tadi biofisika luas. Kalau menurut Farli, biofisika itu IPB, S2-nya biofisika IPB. Ya. Kita akan nanti kalau kita browsing di internet kita akan lihat bahwa biofisika itu mulai dari tingkat sel ya sampai alam semesta ini luas kan. Tapi memang biofisika yang saya tekuni selama ini diarahkan kepada kaitan dengan makhluk hidup, terutama manusia. Oke, pengertian lain, biofisika adalah studi interdisipliner tentang fenomena dan problem-problem biologis dengan menggunakan prinsip dan teknik fisika yang sama juga dengan definisi tadi. Nah ini ternyata dalam sistem kerja itu sebenarnya yang paling sederhana itu disebut stasiun kerja, work station, di mana cuma ada seorang pekerja, bisa mahasiswa, bisa dosen, di ruang kuliahnya, di ruang belajarnya, dengan semua bahan alat yang digunakan, termasuk hal-hal lain yang ada di sekitarnya, misalnya penerangan, ya, pencahayaan, ventilasi, ruangan, dan lain sebagainya. Dan kalau kita lihat nanti, atau kalau kita telusuri lebih jauh, itu semua berkaitan dengan biofisika. Jadi betapa pentingnya biofisika. Sehingga orang yang mengembangkan sebuah sistem kerja supaya produktif, manusiawi, bebas dari keluhan, aman, nyaman, ya, bebas dari penyakit akibat kerja. Orang yang merancang sistem kerja semacam itu, kalau dia tidak paham biofisika, ya tidak mungkin. Tidak mungkin tercapai, tidak mungkin terlaksana. Nah, dari sumber-sumber yang saya pelajari, ya, berkaitan dengan aplikasi biofisika untuk human factors atau ergonomi, orang-orang yang memiliki latar belakang fisika, mereka sangat dipakai, karena mereka menulis buku-buku yang karena dasar fisikanya kuat, jadi aplikasinya ke human factors itu memang pas. Dan itu adalah orang-orang fisika yang tadinya S1 fisika, S2 fisika, S3 fisika bahkan, ya. Nah, contoh misalnya Climate Near the Ground, itu buku yang menjadi Bible-nya ilmu lingkungan. Itu yang menulis siapa? Ahli fisika, yaitu saudaranya Geiger, apa itu yang di Geiger ya, saudaranya. Mengapa dia pindah ke lingkungan? Karena dia waktu dia jadi ahli fisika, dia selalu di laboratorium, dia mengalami gangguan kesehatan. Karena itu dia beralih, maka ditulislah buku Climate Near the Ground, ahli fisika, ya, atau buku-buku
physics of human body, fisika tubuh manusia. Yang menulis itu adalah ahli fisika, orang fisika atau fisika kedokteran, medicine physics, orang fisika yang menulis, atau agricultural physics, fisika pertanian, orang fisika yang menulis. Jadi ya saya tadi bersyukur ada orang jadi orang fisika. Saya waktu membuka S2, saya yang mendirikan sebenarnya S2 pendidikan IPA. Saya masukkan sebagai salah satu di kurikulum adalah fisika sehari-hari. Karena sehari-hari kita ini fisika. Anda duduk, di sekitar Anda itu, dari dalam tubuh Anda sampai di luar tubuh Anda, itu fisika. Ya. Anda merespon terhadap udara yang dingin, udara yang panas, itu terlibat dengan aspek dalam tubuh, metabolisme tubuh, ya. Nah, kita lanjut. Nah, contoh ini mahasiswa yang praktikum lapangan sebetulnya. Mereka mengamati kelembapan suhu udara. Lalu Anda lihat aktivitas kerja itu dalam sistem kerja dua sebetulnya, outdoor activities atau indoor activities. Nah, orang ini kan sedang duduk di ruang mengikuti studium general, itu indoor activities. Tapi kalau Anda mengamati di luar sana, seorang petani yang sedang bekerja, itu outdoor activities atau kegiatan olahraga atau kegiatan-kegiatan lain yang dilakukan di alam terbuka, itu outdoor activities. Kalau orang sekarang indoor activities. Nah, coba Anda perhatikan, ini outdoor activities. Dua orang mahasiswa yang lagi praktikum. Mari kita lihat dari sisi fisikanya, terutama biofisika. Ada matahari sebagai sumber radiasi. Karena di kuliah fisika lingkungan sumber utama energi itu matahari. Walaupun ada juga sumber misalnya zat-zat radioaktif. Tapi dalam konteks itu terutama adalah matahari dan bumi. Bumi, segala sesuatu yang ada di sekitar kita itu memancarkan radiasi. Yang penting sebenarnya tidak 0 derajat Kelvin kan? Menurut Stefan Boltzmann, epsilon tau T pangkat 4 kan? Dia memancarkan radiasi. Jadi semua tas, baju kita, rambut kita, kulit kita, lontek, semua yang ada di sekitar kita memancarkan radiasi. Radiasi gelombang panjang, long wave radiation. Sementara yang langsung dari matahari itu short wave radiation. Ya. Kemudian manusia sebagai pusat dari sistem kerja, dia bekerja melakukan external work. Dia melangkah, menjangkau, membungkuk dan seterusnya. Itu adalah kerja luar. Nah, kalau kerja luar apalagi di tempat terbuka, ada evaporation of sweat, keringat kan? Evaporasi lewat keringat atau lewat mulut kita, lewat telinga dan seterusnya. Nah, ini itu tadi long wave radiation bisa datang dari awan, bisa datang dari pohon-pohon yang ada di sekitar. Itu sumber-sumber long wave radiation. Kemudian ada konveksi untuk udara di sekitar kita itu mempengaruhi. Dia panas, dia dingin, dia lembab, dia akan mempengaruhi orang yang bekerja. Kemudian ada konduksi karena sentuhan. Semua tahu sebagai orang fisika kita tahu konduksi bagaimana terjadi. Ya, atom-atom di sisi yang pinggir misalnya menerima panas. Lalu karena dia panas, dia mulai bergetar lebih keras di sekitar titik seimbangnya dan menumbuk atom-atom yang lain, dan dengan cara begitu dia panas berpindah, ya, panas berpindah. Ada pantulan ini, reflection. Jadi dia dari matahari dia kena daun dulu baru ke tubuh manusia atau kayu atau ke tubuh manusia. Jadi kita bayangkan betapa kompleksnya radiasi. Ya, dapat mau bilang aliran kan itu bahasa fluida ya.
Tapi ya sebenarnya bisa juga dikatakan aliran radiasi, tapi jangan berpikir fluida ya. Tapi radiasi kan berpindah tanpa medium kan ya, seperti matahari di antara bumi pada ketinggian tertentu sampai matahari itu hampa udara. Tapi karena dia gelombang elektromagnetik, dia bisa sampai ke kita tanpa medium, ya. Dan itu kompleks sekali. Tapi pada akhirnya itu disederhanakan menjadi apa yang disebut dengan net radiation, radiasi neto. Jadi neto dari semua gelombang panjang yang ya sebetulnya yang dari karena manusia sebagai pusat dari sistem kerja, jadi radiasi yang mengarah ke tubuh manusia dan radiasi yang mengarah dari bukan selalu berasal dari tubuh ya, tapi mengarah mungkin pantulan kan, jadi mengarah keluar tubuh itu DP neto. Nah, itu disebut dengan net radiation. Nah, itu sebenarnya adalah aplikasi dari hukum kekalahan energi sebetulnya. Ya, DP neto itu digunakan untuk apa? Pemanasan udara, pemanasan kulit, pemanasan permukaan seperti ini, permukaan tanah, pemanasan vegetasi yang ada di sekitarnya, pemanasan mungkin ada genangan air atau apa di dalamnya. Semua itu diambil dari neto dari radiasi tadi. Dan itu yang seorang ahli bilang itu available energy yang tersedia untuk semua proses di permukaan, ya, menggunakan energi yang tersedia itu, termasuk proses fotosintesis atau proses fisiologis lain yang berlangsung dalam tubuh manusia. Misalnya ini M ini adalah metabolisme tubuh. Nah, dalam metabolisme tubuh itu juga fisika. Ya, tubuh kita ini kalau kita sehat, coba ukur, itu sekitar 37 derajat Celcius. Kalau kita sehat ya, kecuali demam. Kalau sedang demam, dekat 40. Tapi kalau kita normal, pakai termometer yang dipakai dokter atau kalau di dalam bawah lidah misalnya, sekitar 37 derajat Celcius. Tapi kalau suhunya lebih dari itu, nah ini tanda-tanda tidak baik. Tanda-tanda tidak baik. Nah biasa itu, seperti yang saya gambar-gambar yang saya tunjukkan tadi waktu praktikum di stasiun alat BMKG di Padiki, waktu diukur ada yang sampai 39-40. Saya sampai takut waktu itu. Wah, ini sudah pingsan ini orang kalau suhu tubuh sudah sebesar itu. Ya. Nah itu kalau dia suhu tubuh sudah tinggi seperti itu namanya tubuh kita mengalami surplus panas, kelebihan panas. Coba misalnya di Manado jalan-jalan di Pasar 45, kamu pakai jaket, apa yang terjadi? Jalan-jalan tinggal itu lagi, kamu pakai jaket, Anda akan mengalami kepanasan, surplus panas. Karena apa? Panas yang dihasilkan oleh proses metabolisme tubuh tertahan untuk keluar. Harusnya kan dia dilepaskan keluar, kan? Tapi kalau dapat jaket, dia tak kumpul dalam tubuh, maka Anda mengalami surplus panas. Kalau dilulukan, dia bisa sampai 16 derajat suhu. Kalau pakai jaket pas memang pas. Karena daerah dingin, panas itu cepat sekali keluar lewat tubuh kita, entah lewat mulut, lewat hidung, lewat kulit, ya. Jadi kalau orang pakai jaket sampai sini lagi, karena panjang lagi, kita tidak kedinginan. Walaupun di tempat yang dingin, karena panas itu dipertahankan tetap pada suhu normal 37 derajat Celcius. Nah, ini Tuhan sudah ciptakan apa yang disebut dengan termoregulasi. Coba misalnya sekarang nggak berasa panas, tapi kalau orang
suatu sesuatu pintu kepanasan, pasti otomatis atau bukan ini? Otomatis karena tubuh memang memerintahkan kita untuk supaya panas itu keluar secara normal. Atau orang di rumah tiba-tiba dingin, langsung masuk kamar pakai jaket. Atau orang di tubuh totokore kan orangnya mereka tuh dia memang punya sendiri. Jadi sebenarnya ketika orang suhu tubuh itu sudah turun, sudah mengalami defisit panas suhu tubuh berarti sudah di bawah 37 mungkin 35 ya. Orang dengan secara otomatis yang disebut termoregulasi orang akan totokore. Totokore maksudnya apa? Tubuh memerintahkan otot-ototnya bergerak supaya kalau bergerak panas naik, suhunya naik lagi dan bisa mencapai kalau di normal sudah tidak totokore. Itu adalah termoregulasi tubuh. Oke, ya ini bahasa Indonesianya. Jadi, sebenarnya masih terkait dengan definisi tadi ya. Biofisika itu bergantung pada teknik-teknik yang berasal dari ilmu fisika, tapi difokuskan pada problem-problem biologis. Dalam konteks materi ini yang saya sampaikan sekarang, maka biofisika dapat dipandang sebagai studi tentang fenomena biologis pada seorang pekerja yang berinteraksi dengan lingkungan fisik setempat dan peralatan dan bahan yang digunakan ketika sedang melakukan tugas kerja dengan menggunakan prinsip, konsep, dan metode fisika. Menurut Campbell ini dia judul bukunya ini adalah Introduction to Environmental Biophysics. Ya. Perkembangan dalam bidang biofisika lingkungan terutama fokus pada dua bidang yaitu penggunaan model-model matematis untuk mengkuantifikasi laju transfer panas dan massa dan penggunaan persamaan kontinuitas yang telah mengantar pada analisis neraca energi. Itu yang saya bilang tadi, orang yang bekerja kalau telusuri energi yang datang yang mengarah keluar itu disebut neraca energi atau net radiation, lalu itu akan digunakan untuk penggunaannya. Nah, kalau di kedokteran, karena saya bilang tadi istrinya di kedokteran, mungkin karena ada mungkin mayat yang meninggal di rumah sakit misalnya, lalu tidak diambil keluarga lagi. Nah, orang bisa manfaatkan mengukur organ-organ tubuh dari jenazah itu, sehingga di kedokteran semacam ada ukuran penggalan-penggalan dari tubuh manusia, ini kepala, tangan, tungkai, semua sudah ada. Yang kalau di fisika orang itu kesetimbangan, kan kesetimbangan misalnya benda-benda, lalu ada titik setimbangnya, ada titik pusat di situ. Nah sama dengan ini. Jadi semua bagian tubuh manusia secara fisik ini ya, mulai dari macam-macam bagian itu sudah ditentukan titik beratnya ada di mana. Misalnya lengan atas ini ada di mana, lengan bawah ada di mana, tangan ada di mana, tungkai atas ada di mana, tungkai bawah, kaki ada di mana. Sehingga saya waktu kuliah kedokteran itu saya buatkan program di Excel, dan saya ingat yang memberikan mata kuliah itu adalah Profesor Nale. Mata kuliah biofisika sudah bertahun-tahun dia memberikan kuliah ini, dan ini ada perhitungannya secara manual bagaimana menentukan titik berat ketika orang dalam posisi kerja tertentu. Saya buatkan di Excel dan ini hasilnya. Contoh saya menggunakan program itu. Ini contoh gambar dengan memperhitungkan penggalan-penggalan anggota tubuh, kita bisa tentukan dari perhitungan itu titik beratnya dalam posisi kerja seperti ini di mana. Sehingga kita bisa memperhitungkan kalau posisi seperti ini potensial untuk sakit otot di mana.
potensial dengan memperhitungkan apa dia nama momen gaya kan, momen gaya terang bisa lihat di mana. Nah kalau dia misalnya sangat rentan dengan keluhan dalam posisi begini jangan lama-lama. Kalau lama-lama pasti sakit, ya toh pasti sakit. Saya ingat waktu saya buatkan program ini di Excel, Profesor Nale yang menangani mata kuliah itu memberikan, saya sudah diberikan nilai A sebelum kuliah berakhir. Sebelum kuliah berakhir. Karena mungkin selama dia mulai kuliah, baru saya mungkin yang mahasiswa yang menampilkan perhitungan itu dengan menggunakan program, walaupun itu cuma Excel, ya, cuma Excel. Nah, ini contoh. Jadi titik beratnya untuk posisi seperti ini ada di sini dengan perhitungan. Nah, jadi yang penting kita memiliki foto misalnya orang yang bekerja atau mahasiswa yang belajar begini. Kita foto-foto posisi ini, foto-foto. Kita bisa hitung dalam posisi seperti ini titik beratnya ada di mana dan bagian tubuh mana yang paling berpotensial untuk sakit. Nah, sehingga untuk sikap-sikap tertentu kita bisa menyarankan jangan berlama-lama untuk sikap seperti itu. Atau kalau bisa disiasati, dibuat treatment tertentu supaya menghindari sikap-sikap seperti itu. Menghindari sikap-sikap seperti itu. Oke. Nah ini contoh, ya ini sebenarnya penerapan lebih luas. Ya, saya juga jujur mengakui bahwa di instansi kita bisa menima masih belum mempertimbangkan aspek ini. Belum. Contoh misalnya, siapa yang pernah seekor tangga di sini kok turun sampai di bawah? Sempurna? Sempurna, mahasiswa. Itu di muka kimia kok ada tangga sampai di bawah di lab. Ya. Bayangkan, DP tinggi tangga ada yang begini. Kalau seorang sama umur 50-an mau naik tangga situ sampai di atas, tidak ergonomis sama sekali. Tidak memperhitungkan aspek manusianya di situ. Jangan cuma bikin proyek lalu aspek manusianya susah. Nah, itu belum kita memperhitungkan semacam itu. Banyak hal, banyak tangga di sini juga di yang olahraga kan di bawah sana. Tangga-tangga yang anak tangganya ada yang 50 cm lebih, bayangkan mau naik ke gunung. Mesti pakai tangga tidak diperhitungkan. Mungkin ya ke depannya ya karena ini semacam ilmu masa depan ya supaya kita mulai memperhitungkan semacam ya. Karena orang kan belum, orang pun bekerja mati-matian untuk unima misalnya kadangkala tidak dibarengi dengan fasilitas yang kita butuh untuk mendukung pekerjaan itu. Ini aspek manusia, human factors ya. Jadi namanya orang bekerja, orang memiliki kapasitas kerja, karakteristik pribadi. Masing-masing orang memiliki kepribadian yang berbeda-beda. Ada yang cepat marah, ada yang sabar, gitu. Karakteristik psikologik, ya, karakteristik fisiologik, karakteristik biomekanik. Kalau umur 50-an beda kata dia untuk umur masih 20-an, masih 30-an, ya. Nah, sedangkan tuntutan pekerjaan itu ada karakteristik material, karakteristik stasiun kerja, ada tuh stasiun kerja, dia bekerja, dia mau ambil tuh sesuatu. Ini tidak diperhitungkan, ya, itu harus diperhitungkan stasiun kerjanya sehingga memudahkan. Ya, saya di kamar kerja saya sudah atur meja kursi itu. Saya perlu ini. Tidak perlu saya harus menjangkau terlalu jauh, ya, melampaui ukuran antropometri kita. Itu bisa menimbulkan cedera dan lain sebagainya. Ya. Karakteristik lingkungan organisasi yang sudah disebutkan tadi, sedangkan kinerja yang dituntut dari kita adalah kualitas. Tapi kita juga harus memperhitungkan kelelahan. Orang namanya manusia kecuali robot itu, sedangkan robot tetap dia haus juga. Itu harus diperhitungkan. Ketidaknyamanan, cedera, apakah kita memperhitungkan itu? Orang di Indonesia memang belum seperti di Amerika misalnya. Contoh misalnya waktu orang bekerja di bangunan,
Nah, saya sendiri kan belajar ekonomi gereja. Itu orang bekerja bertingkat-tingkat, nyanak pakai pengaman, bayangkan itu. Nyanak pakai tali yang kalau dia jatuh dia, ya enggak. Padahal kerja di bangunan yang bertingkat. Kita belum perhatikan semacam itu. Jadi mungkin itu juga yang menyebabkan nanti saya tunjukkan tadi itu kecelakaan kerja yang meningkat, ya, oke? Nah ini, oke. Menurut Kementerian Komunikasi dan Informatika, sebagaimana dikemukakan oleh Sekjen bahwa dari data Organisasi Buruh Internasional, setiap tahun di seluruh dunia terdapat 270 juta kasus kecelakaan kerja. Sedangkan sekitar 110 juta orang menderita penyakit akibat kerja. Itu yang saya bilang tadi. Artinya kita sukses, kita mendapat pujian, tapi akibat kerja yang kita lakukan untuk sukses itu, kita sakit, kita cedera. Apa artinya? Lebih dari 2 juta orang meninggal karena kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Nah ini saya baru ambil tadi pagi. Ini data di BPJS Ketenagakerjaan mulai tahun 2017 sampai 2022. Ternyata kecelakaan kerja kita bukan menurun tapi meningkat. Ini mulai dari 123.000 di tahun 2017 sampai dia naik terus di tahun 2021 itu 234.270 kecelakaan kerja. Padahal orang banyak sudah tempel-tempel buka tiket, tapi kebanyakan cuma memenuhi syarat saja, padahal prakteknya dulu. Bahkan di tahun 2000 November 2021 itu sampai 265.334 kasus kecelakaan kerja. Ya, oke. Nah, lebih jauh dikemukakan bahwa sejumlah negara maju telah menetapkan persyaratan baru dalam perdagangan bebas, yakni persyaratan terhadap penerapan sistem mutu manajemen series, sistem manajemen lingkungan, sampai sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja SMK3. Nah tentu ke depan kalau orang tidak membiasakan diri memiliki wawasan pandangan untuk mengutamakan faktor manusia dalam sistem kerja apapun itu, termasuk Anda belajar di ruang kuliah atau ruang belajar di tempat kos, kita akan ketinggalan dengan negara-negara maju yang memang sudah menerapkan aturan-aturan ini secara ketat. Berbagai persyaratan itu menandakan bahwa Indonesia harus siap menghadapi dan mengatasi segala kemungkinan dan tantangan yang ada dalam era perdagangan bebas, terutama dalam menyambut pelaksanaan AFTA yang menuntut minimnya angka kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Penutup. Sebagai penutup, jadi Anda yang memilih kuliah jurusan fisika memang sudah sangat tepat. Ya, sudah sangat tepat, walaupun ada yang mungkin pikir-pikir semua perintis ini. Ya, mudah-mudahan dengan materi ini Anda dibangkitkan kembali semangatnya untuk kuliah terus. Karena Anda kuliah di fisika sudah tepat, karena dengan belajar fisika Anda dapat memilih lapangan pekerjaan yang luas, karena fisika ada di mana saja. Makanya saya bilang tadi ada fisika sehari-hari. Sebagai mahasiswa fisika Anda adalah pemimpin di hari esok. Jadilah pemimpin yang mengutamakan faktor-faktor manusia. Aplikasi biofisika sangat penting untuk produktivitas sistem kerja teruslah mendalami fisika. Karena orang belum tahu Anda ini memang ilmu fisika, pendidikan fisika, mau jadi guru atau di tempat-tempat yang membutuhkan fisika. Tapi kita belum tahu, karena lulusan fisika itu ada yang kerja di bank, ya, ada yang kerja di tempat-tempat lain. Kalau jadi pemimpin nanti, hendaknya kita menjadi pemimpin yang mengutamakan aspek manusia, ya, faktor-faktor manusia. Oke, nah kita kan kaitan dengan tema yang diambil, digital skills for academic excellence for biophysics tadi, ya. Jadi teknologi informasi, ya, itu memang diciptakan untuk memudahkan kita, meringankan kita. Tapi sayang sekali
Ya sebenarnya dilematis ya. Mahasiswa Katolik suka lebih banyak belajar yang digital ini. Tapi fasilitas itu dulu sempat kita di mana-mana orang pakai koneksi internet luar biasa kan ke zaman rektor merah ya. Tapi itu juga tidak berlangsung lama. Di ruangan-ruangan sudah ada komputer yang kita manfaatkan untuk koneksi internet. Itu tidak berlangsung lama. Sudah itu rusak, tidak diperbaiki. Contoh misalnya Promotel. Promotel. Alat ini waktu pertama kali ada di Unima, canggih sekali alat. Sampai saya waktu jadi pembantu dekan 3 mendampingi akreditasi program studi, dosen-dosen ITB yang datang sebagai asesor heran, Unima kok ada begini ya? Unima kok ada begini ya? Tapi cuma 1 tahun, cuma gara-gara tikus dari untuk kabel sudah dipakai. Padahal alatnya canggih sekali. Ya, harusnya kan berkelanjutan ya, ada pemeliharaan. Kalau cuma gara-gara kabel yang di tikus Dareno masa nggak bisa diperbaiki? Masa nggak bisa diperbaiki? Kita sangat bersyukur karena orang Sodi jadi PT BLU, Perguruan Tinggi Pengelolaan Keuangan BLU. Mudah-mudahan dengan PT BLU orang menjadi lebih bagus, ya, kepastian penganggaran untuk setiap aktivitas itu lebih pasti, dan kedepannya kita seperti yel-yel kita fisika maju, betul-betul mau jadi fisika yang maju. Itu harapan kita untuk kita semua. Mari kita bergandengan tangan memanfaatkan semua yang Tuhan sudah anugerahkan pada kita untuk membuat fisika menjadi semakin maju. Dan saya yakin ide dari dosen-dosen muda ini membuat program studium general itu bagus sekali dan kita harapkan itu akan berkembang. Mungkin yang lain-lainnya akan berkembang ketika ada pertanyaan dari Anda. Silakan bertanya. Itu saya akan menjawab sesuai dengan apa yang saya katakan. Teman-teman boleh bisa yang mau mengajukan pertanyaan, kita buka 2 penanya untuk sesi pertama ini. Karena topik tadi sangat menarik, saya mengutip dua penyampaian tadi Prof yang sangat besar bagi saya. Yang pertama itu tentang rumus produktivitas kerja yang dikatakan Anda bisa lulus 3,5 tahun dengan melakukan banyak hal. Yang kedua, bisa dapat nilai A sebelum selesai kuliah. Nah, itu kan ada kaitannya dengan produktivitas kerja. Kalau Anda sebagai mahasiswa maksimalkan waktu Anda sebagai mahasiswa untuk betul-betul menghasilkan sesuatu hal, ya itu bisa ya sangat berkaitan dengan topik yang ada pertanyaan dari sebelah kiri dengan di sebelah kanan. Ya silakan. Ya. Kan pasti ada titik beratnya kan? Apakah ada perbedaan itu orang yang berjalan kaki yang di itu kemudian dikaitkan dengan biofisikanya gimana? Kan? Jadi orang lari-lari begitu kan perlu ada gerakan-gerakan itu. Nah, itu mungkin saya boleh mau bertanya apakah dikaitkan tadi ke biofisikanya? Ya, aku tadi ke orang yang baru ini mungkin perlu terima kasih. Ya, terima kasih Pak Iwan. Namanya berbicara ini kan contoh ya, posisi seperti ini. Namanya berbicara titik berat itu tentu terkait dengan gaya gravitasi kan? Gaya gravitasi. Nah, memang di muka bumi ini kan gravitasinya berbeda, agak berbeda ya, mungkin sedikit ya. Yang di kutub misalnya dengan yang di Khatulistiwa ya, karena dia kan itu bumi kan enak bulat persis kan, ini enak bulat persis, dia gepeng sedikit kan, gepeng sedikit, tapi perbedaannya sedikit sekali, kecuali mungkin orang sepi di bulan, coba menyelam layang-layang di bulan, karena gaya gravitasinya untuk
kerja, ya bilang kerja cuma astronot kerja di sana kan, astronot. Nah, tentu beda pengertiannya. Tapi tetap yang menjadi acuannya adalah bagaimana pengukuran di tempat bekerja. Kalau mau bilang rasanya di bumi, seluruh permukaan bumi ini tidak berbeda jauh kan, rasanya ada perbedaan gaya tarik gravitasi, tidak berbeda jauh. Sehingga yang penting di sini adalah bagaimana menentukan titik berat. Kan posisi kerja tertentu misalnya gerakan-gerakannya sudah bisa diperhitungkan. Misalnya sebagai sekretaris jurusan, misalnya ketua jurusan, duduk di ruang kerjanya. Kan di ruang kerjanya lemari buku, tempat komputer, tempat printer, itu sudah tertentu. Walaupun bisa saja belum memperhitungkan aspek antropometri tadi. Misalnya menjangkau terlalu, contohkan tadi ya, atau terlalu ke atas misalnya, dan seterusnya, kadang cedera di lutut dan seterusnya. Ya, tapi penentuan titik berat ini dengan jenis pekerjaan yang kita lakukan itu memang sengaja. Misalnya kalau Anda melakukan gerakan ini, mau ambil itu printer, foto, mau ambil buku misalnya, foto. Nah, dalam kondisi-kondisi yang memang kalau orang sudah video kan, orang kan bisa putar lalu nanti bisa dimatikan pada posisi mana yang kita inginkan ya. Tapi kalau misalnya enggak, orang foto, lalu orang bisa lihat perhitungan fisika untuk titik berat ada di mana. Nah, kalau titik berat seperti ini, kita bisa memperhitungkan otot rangka, muskuloskeletal itu, otot rangka itu yang berpotensi untuk mengalami beban lebih di mana. Nah, misalnya saya bisa minta anak saya atau kita mau bahas seperti ini. Foto dari sana. Ketika difoto, kita bisa hitung titik beratnya dari mana. Lalu akan kelihatan, misalnya kalau posisinya seperti ini kepala DP pusat kan tuh ada di tengah kan, itu dari situ baru menuju ke pusat bumi. Maka bebannya dari sini. Bebannya ada di sini. Dalam perhitungan fisika, DP momen gaya boleh berapa? Nah, biasanya dikait-kaitkan dengan perhitungan sebelumnya. Bahwa dalam posisi ini misalnya dengan beban kepala sekian kilogram, dia berpotensi untuk sakit dada, sakit belakang. Sehingga dengan begitu orang tahu, oh mesti dihindari. Sekarang yang baru ya, yang lama masih seperti lama. Yang baru misalnya tempat cerita sebagai alam begini, anda itu, maka begini. Kalau yang muda-muda tidak masalah, belum ada merasa ya. Tapi kalau orang yang setua, kan cuma 5 menit berasa. Semua si pinta istri atau suami keluar, so sakit belakang, so sakit. Padahal kalau orang terapkan prinsip biofisika, tidak ada kata gitu. Biar orang lama bekerja seperti ini, lalu cuma begini. Alami. Apalagi kalau ya. Jadi itu cuma untuk kepentingan aplikasi biofisika dalam sistem kerja. Sistem kerja, pertama pelaku kerja kan. Sistem kerja di pusat adalah pelaku kerja yang tidak lain adalah manusia. Jadi bagaimana menerapkan biofisika supaya orang yang bekerja dengan jenis pekerjaan tertentu, karena setiap jenis pekerjaan berbeda, seminimal mungkin keluhan, seminimal mungkin akibat kerjaan dia sakit, seminimal mungkin. Karena itu dalam jangka panjang, jangka pendek dulu, tapi jangka panjang bisa menimbulkan sakit berhubungan dengan jenis pekerjaan yang dia lakukan. Orang kan belum pernah berhitung. Kalau mau jujur di rumah orang pernah memperhitungkan itu. Jarang sekali orang. Padahal itu kalau di negara-negara maju itu sudah sangat diperhitungkan. Jadi fokusnya adalah bagaimana si pekerja itu dia bekerja produktif, bebas dari keluhan-keluhan,
nyaman, aman, bebas dari penyakit akibat kerja. Itu menjadi. Ya. Unima